Coba kenalin diri dulu. Nama lu siapa sih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tina Melani. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, angkatan 2019. Perkenalkan, nama gue Muhammad Rahim Putagung. Gue mahasiswa hukum dari UPN Veteran Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Axel Dewangapono. Gue adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas di Indonesia. Halo semuanya, kenalin nama gue Kayla. Gue adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di UPN Veteran Jakarta. Halo, nama gue Nawang Kalistia. Gue mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Menurut lo, seberapa rata sih hubungan antara hukum dan masyarakat? Kalau kita lihat-lihat lagi, ada 3 ya teori mengenai hubungan hukum dengan masyarakat. Jadi yang pertama ada teorinya Emil Durkheim yang mengatakan kalau hukum itu mencerminkan masyarakat. Lalu ada juga teorinya Karl Marx yang mengatakan kalau hukum tidak lagi mencerminkan masyarakat karena telah diseleksi oleh para elit atau pemerintah. Yang terakhir ada teorinya Max Weber yang mengatakan kalau hukum tidak hanya mencerminkan masyarakat sepenuhnya, tetapi hukum dibuat untuk mengatur masyarakat. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya digabung dari 3 teori itu, mengatakan kalau hubungan hukum dan di mana masyarakat itu tinggal, hukum itulah yang berlaku. Jadi kalau misalnya Kalau menurut pendapat gue sendiri, hubungan hukum dan masyarakat itu erat banget karena mereka berkaitan satu sama lain kan. Di sini manusia itu kan memiliki kehendaknya masing-masing. Namun di dalam masyarakat itu manusia pasti akan mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya. Contohnya kayak melakukan kerjasama, saling tolong menolong seperti itu. Nah, untuk menjamin kelangsungan atau menjamin hubungan itu tidak terjadi kekacauan, maka diperlukan hukum kayak gitu, aturan hukum. Karena kan hukum di sini itu sifatnya mengatur dan memaksa agar masyarakat itu mematuhi aturan yang ada kayak gitu. Jadi kenapa hubungan hukum sama masyarakat itu erat banget karena secara tidak langsung masyarakat itu pasti akan membutuhkan aturan hukum untuk tidak bukan untuk sih agar tidak terjadi kekacauan. Nah, kalau menurut gue hubungan hukum dan masyarakat itu sangat erat ya. Karena hukum diciptakan untuk mengatur masyarakat agar terciptanya norma-norma yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada masyarakat, ya hukum jadi sia-sia. Siapa yang mau diatur gitu kan? Di Undang-Undang Dasar sendiri diatur, dikatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi segala hal dan apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, itu pasti diatur oleh hukum. Apapun yang kita lakukan, itu ada aturan yang memperbolehkan kita untuk melakukan hal tersebut, ada juga yang kita tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Menurut gue ini sangat erat sih, karena di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi societas ibu ius. Menurut gue pribadi, ini penting karena nggak semua orang melek hukum dan nggak semua orang sadar apa yang dia lakuin itu ada aturannya dan nggak tahu sampai mana batasan-batasan itu. Menurut lu tuh seberapa penting sih edukasi hukum ke masyarakat? seberapa pentingnya, ya penting banget, karena yang namanya edukasi itu berguna untuk mengajarkan kepada masyarakat mana yang benar, mana yang salah, mana yang merupakan kebenaran, mana yang merupakan kebohongan atau hoax. Jadi seberapa pentingnya, ini penting banget. Kenapa? Karena masyarakat seringkali kan ya diadu domba, terus dikasih berita hoax, terus dibesar-besarin lah masalahnya. Jadi kayak yang seharusnya bukan masalah dijadikan masalah, yang seharusnya masalah kecil dibesar-besarin. Jadi kayak ada api, bukannya dipademin, disiram bensin mulu, dikasih hoax, diributin. Jadi pentingnya edukasi ya itu. Jadi edukasi mengenai hukum ke masyarakat itu sangatlah penting, karena agar masyarakatnya melek hukum ya, jadi biar nggak ada yang salah paham, nggak ada yang ambigu. Kalau menurut pendapat gue sendiri, sebenarnya edukasi hukum ke masyarakat itu penting banget. Karena yang kalau gue masih lihat-lihat ini, masih banyak masyarakat itu yang kurang pengetahuan tentang hukum. Terus juga karena kurang pengetahuan tentang hukum, ya nggak salah kalau misalkan mereka juga kesadaran hukumnya juga rendah kayak gitu. Karena kesadaran hukumnya rendah tadi, makanya nggak salah kalau misalkan kita masih melihat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Nah, makanya pentingnya edukasi hukum itu biar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat
agar masyarakat itu tidak kebingungan lagi gitu. Menurut gue sangat penting karena di beberapa hari kebelakang ini kita dihadapkan dengan yang namanya krisis kesadaran dan penerapan tentang hukum di Indonesia. Contohnya misalnya kayak lagi pandemi gini nih, kayak beberapa bulan lalu tuh kan masih diterapkan yang namanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tapi di luar sana, di masyarakat luas itu masih ada aja yang tidak melakukan kaidah-kaidah atau peraturan yang diatur oleh pemerintah sendiri. Jadi ada ketidaksambungan antara masyarakat dengan pemerintah. Penting banget. Sebagai seorang masyarakat, meskipun lo pada itu bukan masyarakat yang memutuskan untuk belajar hukum, bukan berarti kalian itu nggak tahu hukum. Semua orang itu harus setidaknya melek sama hukum. Biar apa? Biar nggak dibodoh-bodohin sama masyarakat yang udah melek sama hukum. Ini merupakan hal yang sering banget terjadi di masyarakat Indonesia. Banyak orang-orang yang mikir, udah ada orang lain yang belajar hukum, kita mah nggak usah tahu, biar mereka aja yang mikirin hal tersebut. Nggak gitu, konsepnya nggak kayak gitu teman-teman. Kalian nggak perlu tahu hukum yang secara detailnya gitu. Setidaknya kalian tahu ada beberapa aturan yang mengatur tentang keseharian kita juga gitu. Menurut gue pribadi, mungkin sebagian orang udah paham betul mengenai hukum. Namun beberapa orang menurut gue belum paham betul mengenai hukum tersebut, sehingga dia tidak sadar apa yang dia lakukan ini telah melanggar batasan-batasan tersebut, sehingga penerapan hukum di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Dibutuhkan sekali yang namanya edukasi mengenai hukum. Mungkin bisa diperbanyak penyuluhan ke masyarakat, mulai dari penyuluhan pengenalan hukum di anak-anak sekolah, kemudian penyuluhan ke masyarakat di kota-kota besar, kemudian bisa penyuluhan ke masyarakat di desa terpencil, sehingga masyarakat yang melek hukum semakin merata. Kemudian bisa banget mempergunakan media sosial masa kini.